Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas B. Saya sendiri dari Rizky Apriyadi, NIM 122180091, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kezia Dikersya-Sari, NIM 122180101. Di sini kami akan mempresentasikan rantai pasok produk gula kelapa kristal studi kasus pada PT Indo Agroforestry di Yogyakarta. Langsung saja ke pembahasannya. Next. Untuk mulanya, kami akan menjelaskan terkait gambaran umum perusahaan PT Indo Agroforestry. Perusahaan ini merupakan suatu penyedia konsultan untuk produk organik, dan selanjutnya seiring berjalannya waktu berkembang menjadi penyedia produk organik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011. Terdapat 2 lokasi. Untuk yang kantornya ada di Bogor, tepatnya di Jalan Geraha Cibinong nomor C2, Kota Bogor, Jawa Barat. Sedangkan untuk lokasi produksinya atau lokasi pabriknya terdapat di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Gendol kilometer 2, nomor 54, Pondok Tujuh, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah gula aren, gula kelapa, vanila, jagung mete, minyak nilam, dan lain-lain. Untuk yang akan kami bahas di sini yaitu gula kelapa, khususnya gula kelapa kristal. Produk yang dibuat perusahaan ini sudah dipastikan berkualitas tinggi karena telah diproses secara profesional dengan standar organik internasional. Produk kami juga selain berkualitas tinggi, namun juga kami tetap menjaga ekosistem dari sumber daya alam yang kita peroleh dari alam Indonesia. Wilayah operasi perusahaan ini ada di Bali, ada di Flores, Jawa Tengah, Lombok, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Next. Untuk deskripsi produknya, gula kelapa kristal ini terbuat dari fermentasi nira. Nira itu apa sih? Nira itu cairan manis yang diperoleh dari air perasan batang atau getah tandan bunga tanaman seperti tebu, bit, sorghum, maple, siwalan, bunga dahlia, dan tanaman keluarga palma lainnya. Dalam keadaan segar, nira kelapa menghasilkan bau yang harum serta rasa yang manis. Selain sebagai bahan baku pembuatan gula, nira kelapa juga digunakan untuk produk seperti cuka dan minuman segar. Nira kelapa diperoleh dari hasil penyadapan bunga kelapa. Bunga kelapa di sini disadap biasanya melalui suatu proses yang digoyangkan dan akan dilantik. Penyadapan nira di sini dilakukan melalui proses pemukulan tangkai bunga untuk mengemukan si bunga kelapa ini atau manggar. Proses pengepukan ini dilakukan pada saat bunganya tersebut itu belum berkembang sampai si bunga tersebut itu menjadi mekar, kurang lebih jangka waktu 3 minggu. Next. Untuk diagram alirnya, bahan baku tersebut yang kami gunakan itu nira kelapa, lalu ditambahkan kapur dengan pH 6 hingga 7, lalu dilakukan penyaringan hingga nira tersebut bersih. Lalu ketika bersih akan dimasak dengan suhu 110 hingga 120 derajat dengan ditambahkan minyak kelapa hingga nira tersebut pekat. Lalu diproses lagi dalam pengadukan hingga nira tersebut itu kental secara optimal, hingga melakukan suatu proses pengkristalan hingga pengayakan. Dari pengayakan di sini harusnya bisa langsung kering, tapi kalau misalnya tidak kering, dilakukan pengeringan lagi, atau kalau langsung kering langsung saja dikemas hingga menjadi suatu produk jadi yaitu gula kelapa. Next.
Berikutnya deskripsi aliran proses produksi hulu ke hilir. Dari pengertian industri hulu merupakan industri yang mengolah bahan mentah hingga menjadi barang setengah jadi. Sifatnya hanya sebagai penyedia bahan baku untuk dikirim ke industri di bawahnya, yaitu industri hilir. Sedangkan industri hilir sendiri merupakan industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap pakai atau siap untuk dinikmati oleh pelanggan. Perusahaan PT Indo Agroforestry telah menetapkan kerjasama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan profit dengan membangun rantai pasok atau supply chain. Dengan informasi perusahaan lain yang telah bekerjasama oleh PT Indo Agroforestry, yaitu ada PT Target Agriculture, yaitu sebagai distributor. Untuk aliran sederhana dari proses produksi hulu hilir PT Indo Agroforestry terbagi menjadi 4, ada tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Untuk tier 1 sendiri yaitu supplier, yaitu bagian pengolahan, lalu di tier 2 ada pengepul, yaitu bagian pengecekan, pengumpulan, dan pengiriman. Lalu di tier 3 itu PT Indo Agroforestry sendiri yang melakukan pengecekan, perbaikan, dan pengemasan. Untuk tier terakhir, tier 4, terdapat distributor yang prosesnya itu ada pengecekan serta pengiriman. Next. Pihak yang terlibat dalam supply chain PT Indo Agroforestry. Di sini ada 5. Yang pertama ada pelanggan, ada retailers, distributor, manufaktur, dan terakhir suppliers. Untuk pelanggan di sini didefinisikan yaitu pembeli yang sedang beli, pembeli yang berpotensi bisa membeli dan menggunakan produk tersebut. Untuk pihak retailer, yaitu orang atau bisnis yang menjual barang eceran. Lalu distributor, yaitu orang atau perusahaan yang menyalurkan barang dari bagian manufaktur ke retailer, serta menyalurkan informasi serta biaya barang dari retailer ke bagian manufaktur. Lalu untuk manufaktur sendiri, yaitu perusahaan yang mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan konsumen. Terakhir, pihak supplier, yaitu orang yang menyediakan komponen, yang menyediakan bahan material yang akan diproses di bagian manufaktur hingga menjadi produk jadi, yaitu gula kelapa kristal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Izzy. Kemudian, berikut merupakan gambaran skema yang dibentuk dalam supply chain. Di sini ada yang pertama, ada penghasil nira, kemudian yang kedua ada penghasil minyak kelapa, yang ketiga ada penghasil plastik kemasan, yang keempat ada distributor kain saring. Kemudian keempat ini nanti akan dikirim ke pabrik gula kelapa kristal untuk diolah. Kemudian dikirim lagi kepada perusahaan pengirim barang dan perusahaan pergudangan setelah menjadi produk jadi. Kemudian dikirim lagi ke distributor gula kelapa kristal, kemudian dikirim ke supermarket atau pengecer untuk disebarkan kepada konsumen. Kemudian di sini ada penjelasan aliran fisik atau barang. Aliran ini akan bergerak mengalir mulai dari hulu atau sisi upstream hingga ke hilir atau sisi downstream. Salah satu contoh bentuk aliran barang adalah aliran bahan baku yang dikirim dari supplier kepada pabrik pengolahan. Selanjutnya, setelah melalui proses produksi, barang akan dikirim kepada para distributor yang diteruskan dengan pengiriman barang kepada para pengecer, dan terakhir barang akan bergerak dari tangan pengecer kepada konsumen akhir. Aliran barang dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian, untuk penjelasan aliran informasi itu sendiri memiliki perbedaan dengan aliran barang dan uang. Jika aliran barang mengalir dari hulu ke hilir, dan aliran uang mengalir dari hilir ke hulu, maka aliran informasi bergerak mengalir baik
dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Aliran informasi yang dibutuhkan dari hilir ke hulu sebagai contoh adalah informasi persediaan barang di sejumlah distributor atau supermarket, sedangkan pihak yang membutuhkan informasi adalah pabrik. Informasi dari hulu ke hilir sebagai contoh adalah suatu distributor yang ingin memperoleh informasi terkait kapasitas produksi pabrik. Aliran informasi pada produk gula kelapa kristal adalah yang pertama penghasil nira, yang kedua penghasil minyak kelapa, yang ketiga ada pabrik penghasil plastik kemasan, keempat ada distributor kain saring, kelima ada pabrik gula kelapa kristal, yang keenam ada perusahaan pengiriman barang, yang ketujuh ada perusahaan pergudangan, 8 ada distributor gula kelapa kristal, yang ke-9 ada supermarket, yang 10 ada pengecer atau toko. Kemudian untuk penjelasan aliran pembayaran atau uang, aliran uang akan bergerak mengalir dari sisi hilir ke hulu. Aliran uang dapat berbentuk invoice, perjanjian pembayaran, cek, dan lainnya. Kemudian kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah terdapat 4 variabel yang terlibat di dalam supply chain PT Indo Agroforestry, yaitu supplier, koperasi atau pengepul, perusahaan, dan distributor. Distributornya adalah PT Target Agrikultur, PT Indo Agro selalu melalui distributor tersebut karena memang sudah merupakan kesepakatan kerjasama. Produk didapatkan dari supplier dan dikirimkan ke perusahaan dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian, perusahaan melakukan pengecekan apakah produk sudah sesuai spesifikasi atau tidak. Jika tidak dan memungkinkan untuk diperbaiki, maka perusahaan akan melakukan perbaikan. Jika tidak, maka produk akan dikembalikan ke supplier. Di perusahaan juga proses packaging dilakukan. Proses yang sudah sesuai dikirim ke pihak distributor. Dari distributor dikirim ke customer yang ada di luar negeri untuk diolah menjadi produk makanan dan minuman. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih.